Semua orang yang pernah dibikin susah sama macet pasti punya angan-angan pengen terbang aja sekalian, ya kan? Mau jalan dibuat seluas apapun, kalau pertumbuhan kendaraan gak seimbang, ditambah lagi mode transportasi massal gak ada yang benar, jadinya ya macet lagi. Buat kalian yang merasakan hal itu dan menganggap waktu kamu jauh lebih berharga ketimbang duit, solusinya udah mendarat baru-baru ini di tanah air. Ketimbang suntuk menungguin macet, mending naik taksi terbang ini aja. Sebelum beroperasi dalam waktu dekat, gak ada salahnya buat menyimak ulasan kita tentang benda dari masa depan ini terlebih dahulu, biar nanti pas mau naik udah nggak kapok. Ya udah, siapin cemilan dan tonton terus sampai habis ulasan kita tentang taksi terbang ini ya. Check this out. Kendaraan yang dinamai EHang 216 ini asalnya dari negeri tirai bambu sana. EHang sendiri adalah merek dagang di bawah naungan perusahaan Guangzhou EHang Intelligent Technology. Perusahaan yang didirikan sejak 2014 silam ini sejak awal memang berfokus pada kendaraan udara untuk keperluan sinematografi, fotografi, serta keperluan darurat seperti pemadaman api dari udara. Produk yang mereka kembangkan sering digolongkan sebagai autonomous aerial vehicle. Loh, autonomous? Berarti bisa terbang sendiri dong? Yap, kamu bener banget. Mereka tiap hari sibuk ngembangin kendaraan yang bisa terbang sendiri, seperti yang akan kita bahas kali ini. Buat lebih jelas soal sistemnya, kita bahas nanti ya. Pabriknya di Guangzhou Yunfu, Tiongkok, dapat memproduksi 600 unit AAV ini per tahun untuk dikirimkan ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, EHang 216 dibawa oleh importir umum mobil eksotik terkemuka, Prestige Image Motor Cars. Sebelumnya, EHang 216 ini juga telah mendapat izin terbang dari pemerintah Austria. Nggak cuma itu, kendaraan ini juga melayani pengiriman paket melalui udara di salah satu negara Eropa Utara, Estonia. Simpelnya, kendaraan ini mirip banget sama drone raksasa. Di lengannya yang ada 8, tersemat 16 bilah baling-baling buat nerbangin benda ini. Asiknya, dia bisa terbang dengan kecepatan maksimum 130 km per jam. Hebat kan? Kecepatan segitu mana bisa didapat di dalam kota. Meskipun kencang, EHang 216 ini didesain untuk penerbangan jarak pendek aja ya. Kira-kira 35 km per jam dengan rata-rata durasi penerbangannya cuma sekitar 20 menit. Tapi dengan kecepatan maksimum kayak tadi sih, rumah ke kantor bolak-balik bukan masalah, ya nggak? Buat ketinggiannya sendiri berada di 3.000 meter di atas permukaan laut. Karena nggak perlu pilot, EHang dapat mengangkut 2 orang sekaligus di kabinnya dengan bobot maksimal 220 kg. Loh, kalau nggak ada pilotnya, yang nerbangin siapa dong? Tenang, sistem kemudinya dikontrol dari darat melalui jaringan 4G atau 5G super cepat. Tinggal set tujuannya, udah deh. Tinggal duduk di kursi yang desainnya terinspirasi dari kursi pembalap F1 berkulit lapis ini. Dan terbang deh. Eits, nggak cuma penumpang aja kok. Si penumpang juga bisa bawa barang dengan total kapasitas 18 kg. Kapasitas penumpang dan bagasi sebanyak itu bisa didapat berkat penggunaan material komposit yang bikin EHang ini ringan banget. Selain ringan, drone raksasa ini juga bukan main ringkasnya kalau dibandingin sama helikopter ya. Bayangin aja, buat parkir, EHang ini cuma butuh lahan 5 meter persegi. Kok bisa muat? Iya, soalnya ke-8 lengan baling-balingnya bisa dilipat sesaat setelah landing. Buat take off dan landingnya sendiri juga nggak butuh runway panjang-panjang. Soalnya kendaraan yang digadang-gadang bakal menjadi taksi terbang ini bisa take off vertikal layaknya helikopter, begitupun saat mendarat. Praktis, nggak butuh runway yang panjang kayak pesawat pada umumnya. Selain itu, efisiensi ruang serta bobot juga tercipta berkat nggak adanya mesin yang biasa menyita banyak ruang. Yap, seperti yang kamu kira. EHang ini bertenaga full elektrik. Motor arus DC-nya dibuat sangat kecil, sehingga dapat meminimalkan bobotnya. Motor listrik tadi memperoleh tenaga dari 12 baterai yang letaknya di lantai kabin. Tapi sayangnya, nggak ada informasi resmi mengenai kapasitas ke-12 baterai tersebut. Buat ngecharge drone raksasa ini butuh waktu sekiranya 1,5 jam hingga penuh menggunakan arus 220 dan 380 volt. Detail lainnya, di kabin ada 2 layar berukuran masing-masing 9,7 inci yang menampilkan informasi mengenai perjalanan, navigasi satelit, dan tentunya hiburan.
Hingga saat ini, Prestige Image Motorcars masih dalam tahap pengurusan legalitas izin terbang pada pihak terkait. Rencananya, IHENG 216 ini bakal diuji coba di Pulau Dewata akhir tahun ini. Diharapkan taksi terbang ini bukan hanya sebagai pemanis garasi situan barunya, namun menjadi solusi praktis mengatasi kemacetan ibu kota yang telah lama diimpi-impikan oleh banyak orang. Selain itu, sarana wisata juga menjadi salah satu target dibawanya drone raksasa ini ke tanah air. Tapi kendaraan ini tentu tidak menargetkan kaum mending-mending sebagai pasarnya. Itu karena bandrolnya yang masih luar biasa mahal. Walaupun memang jauh lebih murah dibanding helikopter penumpang pada umumnya, tetap saja angka kurang lebih 10 miliar rupiah bukan dalam jangkauan banyak orang. Tapi yang namanya teknologi, ya makin lama bakal makin murah. Mana tahu 5 tahun ke depan harganya udah mirip crossover kompak, kayak yang lagi ramai di jalan. Lumayan kan? Gimana, setuju nggak?